tadi, ya kan? Sebelum ilmu yang tertinggi yang diam tadi, metode tertinggi adalah berserah, kamu menyerahkan gitu loh. Ini dinamakan la haula wala. Sudah menyatakan la haula wala tapi masih menyampaikan, nah itu namanya selingkuh, syirik juga ya. Itu yang dinamakan masuk la sautin wala hurfin itu tidak ada kesirikan. Nah, bukti daripada kita menyaksikan Allah itu kita nggak ada gitu loh. Yang menyaksikan itu tadi ya semesta tadi, melebur menjadi semesta. Justru yang kita saksikan tubuh halus yang memang harus kembali. Nah ini rojiun, mengembalikan itu ya mengembalikan tubuh halus tadi, rojiun. Jadi yang punya amalia itu tetap Allah, yang punya kewajiban itu Allah sendiri. Gitu loh. Jadi Allah berbuat, kita itu tidak ada kisah, nggak ada pengalaman, tidak ada tentang kehidupanmu, tidak ada, semuanya tentang Allah. Ya ini dinamakan fas'alu ahlul zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul zikri ketika kamu tidak tahu, bukan bertanya kepada makhluk. Ya, ilmu falak itu ujungnya ya falak ma'rifat. Coba kamu perhatikan surat Yasin ayat 40. Kullun fi falak. Nah, kaf lam fa ya. Ketemu lagi kaf lam fa, dibaca dari kanan dan kiri itu sama, nggak berbeda. Jadi kuncinya dia. Lah apa kalian sudah duduk dia ini gitu loh. Justru orang yang sudah duduk dia ini menghilangkan ruang dan waktu, menghilangkan awal dan akhir, menghilangkan zohir dan batin. Nah saksimu itu, itulah yang dinamakan pancer. Kamu sudah berubah menjadi pancer atau alif tegak lurus. Kalian ingin tahu alif tegak lurus itu di mana? Alif tegak lurus itu seperti kamu berada di pembatasan antara Sarawak dan Pontianak, antara Indonesia dan Malaysia. Nah kamu berada di pembatasnya. Sebentar, belum selesai saya. Bentar, belum selesai. Kaedah yang Anda sebentar di sini salah satu lawan udah nggak ada. kalau ngomong satu-satu nggak bisa dua-dua. Lah iya. Aduh. Bagaimana kalau kita hiburan dulu tuh Bunda. Malah diloncatin, hiburan dulu dong. Nanti. Aduh. Jadi kalau masuk ketiadaan itu ya masuk pembatas tadi. Sudah tidak bisa diakui lagi oleh Malaysia dan Indonesia. Ya ini makomnya makom tajrid. Ya. Makom tajrid itu di situ. Makom mi'raj di situ gitu loh. Mau saya jelaskan seperti itu. Jadi diam gitu loh. Diam gitu loh. Mau apa yang terjadi kepada orang itu ikra kitabaka kafa binafsi, bacalah kitabmu sendiri gitu loh. Karena belum tentu gitu loh. Allah itu punya prerogatif. Allah itu punya laduni kan gitu. Menjadikan sesuatu tanpa perantara, tanpa asbab gitu loh. Kalau segala sesuatu diasbabkan ya kita dolim sama Allah. Ini ilmunya Allah. Nah, tapi ilmunya Allah masih bisa dimanusiakan, dimakhlukkan kan gitu. Ya ilmunya Allah itu kembali kepada amaliyah ya. Bang Yos, nggak usah gondok Bang Yos. Bang Yos satu-satu. Satu kita menghormati satu dengan yang lain. Kan kalau Bang Yos ngomong kan kita nggak nyela. Jadi Bang Yos harus bisa menghargai orang Bang Yos. Bang Yos tadi tak naikkan, kenapa nggak naik gitu. Nggak usah gondokan Bang Yos. Nggak bagus untuk kesehatan. Silakan Abang. Ya naik lagi silakan. Saya tak turun aja. Biar dia selesai dulu, puas dulu. naik aja Bang Yos, biar aku turun. Itu udah ada yang turun. Ntar dia kemana. Silakan. Naik guru. Udah dinaikkan. Ketika orang berbicara, kita menghargai dan apa salah menyimak, mendengarkan. Ayo naik itu, udah dinaikkan itu, baru tapi dibantah.
Betul. Itulah adabnya. Tingginya seorang ilmu itu adalah adabnya. Dan apalagi ini kan Nggak mau naik Bang Yos, Ayah ngambek. Pira. Ayah Pira kurang Ayah keras, ngambek. yang keras dong, laki-laki sejati. Bang Yos ngambek kabur. Nggak ada. percuma ilmunya tinggi masih membantah. Kita resapi aja, kita nikmati, tinggalkan. Rajuk dah. Nah, baru ntar harus ada kesempatan berbicara kayak begini kan, kayak kalau kayak gini biasanya Bang yang Bacul yang sering berbicara. Perguruannya dari Wali Lato-Lato. Ya Allah. Enggak Abah, dilanjut Abah. Waduh, aku terpesona. Langsung mati. Langsung tutup on cam. Baru terpesona. Bagoto. Iya. Mana orangnya udah seperti suami Bagoto gagah. Banget. Dah lanjut Abah. Abah bos gitu. Lanjut, Bah. Iya. Jangan Jadi menyerah kalau kita Abah. itu- Jangan tancap aja Bah. Tidak. Kalau saya itu apa ya? Justru ingin mendengarkan aspirasi kan. Cuman apa yang saya tadi sampaikan, jangan turun lagi itu, ini tuh tentang kesadaran kan gitu ya. Ya, tentang kesadaran itu harus naik terus, namanya mi'raj itu naik terus sampai ketemu yang pertama kan gitu. Kalau kesadaran turun itu ya rugi gitu loh. Nah, kalau yang diceritakan yang turun tadi amalia, ya, tentang hakikat insan tadi. Nah, sebetulnya amalia ini serahkan yang kepada yang berhak amalia kan gitu ya. Maka kalau kita sudah menyatakan lama Buddha ilallah, itu yang dinamakan kita sudah menyaksikan yang amalia gitu loh. Yang sholat bukan kita ya. Terus af'al itu bukan kita juga gitu. Kita cuma menyaksi. Tapi menyaksi sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang di dunia gitu. Kita sudah lepas bicara dunia, itu sudah lepas. Maka jangan dicampur aduk gitu loh. Nah, kebanyakan orang itu dicampur aduk. Kalau sudah lepas masuk kepada maha ruang tadi, ya jangan turun ke dunia. Nah, kalau ke dunia nanti timbul lagi, rasamu itu timbul lagi gitu loh. Bukan murni rasanya. Akan terjadi kontaminasi gitu loh. Kalau kontaminasi ini yang bahaya gitu. Ini yang dinamakan sirik-sirik tipis, kontaminasi ini. Kita sudah membersihkan cangkang, kita sudah membersihkan kulit ari tentang kesirikan tadi. Kesadaran yang terus naik kan begitu. Nah, ketika kesadaran turun, nah ya itu yang berbahaya gitu. Kalau sudah ma'buda ilallah, jangan turun ke maujud. Nah itu kan wujudnya Allah ini, yang bergerak Allah ini. Jangan turun ke sana. Sudah murni ma'bud aja. Ma'bud itu dalam arti, ya Allah mau menampilkan sesuatu yang luar biasa kepada dirimu. Apa yang aku sampaikan ini nanti kalian akan mengalami sih. Apa sih yang dinamakan af'al itu atau rahasia-rahasia Allah yang tersampaikan kan gitu. Betul. Ini semuanya berhubungnya kepada makna gitu loh. Ya nanti kembali kepada fungsi. Yang namanya ahad itu semua satu. Ya, yang namanya ahad itu semua satu. Awalnya kita mengenal ruh yang bernama-nama, nanti kembali ke satu. Nah, awalnya kita mengenal hanya tubuh kasar ini dengan pirantinya ya. Nah, dengan panca indera, dengan fikir. Nah, akhirnya mengerucut menjadi tubuh halus yang tidak ada panca indera lagi. Panca inderanya diganti dengan kolbu, itu loh. Maka dinamakan kolbun salim. Nah, kolbun salim itu dinamakan kolbun salim karena sudah diisi oleh akil salim.
atau diisi oleh Jibril itu sendiri. Nah, nanti dari sini naik mengenal jiwa. Nah, kalau sudah duduk di jiwa, jangan ingat tubuh halus lagi. Ya, jangan turun mengingat tubuh halus lagi. Ini proses maujud loh ya. Nah, kalau sudah duduk di jiwa, nanti duduk di ruh. Nah, kalau sudah duduk di ruh, jangan mengingat jiwa lagi. Ini proses maujud itu kita mengenal kepada cuman satu gitu loh. Bukan mengenal diri yang banyak, dilebur menjadi satu, bukan. Yang namanya Isra, perjalanan itu, kita step by step menuju kepada yang satu tadi. Nah, kalau sudah duduk di ruh, jangan ingat semuanya itu. Jangan ingat jiwa, kolbu, akal, tubuh halus, tidak ada. Anggap tidak ada sudah. Ya sudah murni duduk di ruh gitu loh. Ini namanya kita mengenal ilmu satu. Nah, dari ruh ini nanti akan naik. Nah, ruh inilah yang dinamakan tadi saya pembatas antara Indonesia Malaysia. Kalau kalian sudah duduk di situ, duduk di ruh, kalian sudah tidak berpihak kemanapun gitu loh. Ya murni menunggu tajrid, murni menunggu mi'raj, murni menunggu bismillah atau membekasnya Allah. Nah, kepada wilayah itu. Nah, wilayah itu dinamakan Shiratal Mustaqim, wilayah muntaha, wilayah mi'raj, alam jeda, alam kedipan, ya, alam barki, ya, alam kilatan, atau alam ngeliap-ngeliup kata orang Jawa itu. Gitu loh. Izin bertanya boleh? Nggih. Oh, nggih, matur suwun atas waktunya. Ketika menduduki di alam jiwa satu, alam roh, yang terus alam, ya itu aja, alam jiwa dan alam roh. Itu yang dilihat apa dan apa bedanya secara yang terlihat di alam jiwa dengan alam roh, itu bedanya di mana? Ya, kalau alam jiwa itu masih bersinggungan dengan tubuh halus, ya, dengan tubuh kasar, gitu loh. Kalau alam jiwa itu masih berada di dunia, ya, dinamakan jiwa itu ketika kita masih di dunia dualitas. Nah, kalau sudah duduk di ruh itu lepas dari dunia sudah, masuk kepada maha ruang. Ya. Yang dilihat apa atau yang dirasakan apa? Kalau sudah duduk di ruh tidak melihat apa-apa. Yang namanya kita duduk kepada pembatas tadi, nah, justru kita melihat batasan. Kita berada di al-a'raf, tempat tertinggi. Nah, kita melihat langsung mana dunia, mana akhirat. Kita bisa melihat langsung mana surga, mana neraka, mana hak dan batil. Artinya sudah dilampaui gitu loh. Bukan dinafikan ya, sudah dilampaui. Itulah. Keberadaan dunia itu tetap ada, keberadaan neraka itu tetap ada gitu. Tapi sudah kalian lampaui. Nah, kalian melampaui berarti apa namanya? Kalian melampaui itu artinya kalian sudah usul gitu loh. Sudah sampai kepada sesuatu yang memang benar di situ gitu loh. Harus duduknya di situ. Nah, ya. Karena gini, ya kan, kalau untuk sampai ke Sidratul Muntaha, apa yang dijalani oleh Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu kan melalui pintu-pintu, ya. Salah satunya pintu langit pertama, dan pintu langit pertama beliau bertemu dengan Adam, pintu langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa, dan pintu langit ketiga dan seterusnya sampai langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya kan. Apakah perjalanan yang sampaikan itu sebagaimana perjalanan Rasulullah Muhammad SAW yang sudah tercantum di Al-Quran dan apa yang ada di hadis, kan? Untuk sampai ke Sidratul Muntaha itu melalui pintu-pintu itu. Monggo. Itu bukan pintu ya, itu dinamakan Isra. Nah, Isra itu nggak harus sama, ya. Kalau Mi'raj itu sama. Kedudukan mi'raj, siapapun yang mi'raj, kedudukannya ya seperti itu, nggak beda dengan Rasulullah tadi yang mi'raj. Tapi kalau untuk Isra-nya itu yang membedakan. Maka namanya Isra itu kan diperjalankan, gitulah. Diperjalankan sesuai dengan ya kadar perjalanannya.
disesuaikan dengan kadar perjalanannya, kadar yang diketahuinya gitu. Nah, kadang kita ini diberi perjalanan yang luar biasa itu berkat leluhur, gitu lah. Jadi di Isra diperjalankan itu ada leluhurmu juga. Nah, leluhurmu itu yang sudah pernah mi'raj, memperjalankan dirimu itu ya karena kamu dibawa oleh leluhur tadi. Nah, maka leluhur itu bisa dilihat pada sosok Jibril gitu. Karena yang membawa leluhur-leluhur tadi ya Jibril. Maka Isra itu banyak orang yang menyatakan mimpi ya, tapi mimpi yang untuk dirimu sendiri. Makna mimpi itu apa sih? Makna mimpi itu peristiwa yang hanya bisa kamu nikmati sendiri, tidak bisa dinikmati oleh orang lain gitu loh. Kamu bertemu ini, kamu bertemu itu, tapi kan dirimu ada di situ gitu loh. Itu yang dinamakan mimpi kan itu kan. Artinya tidak bisa dinikmati oleh orang lain gitu loh. Tapi kalau mi'raj itu sama, konteksnya sama, metodenya sama. Ya, semua mi'raj adalah tajrid ya. Semua mi'raj itu fungsinya masuknya ke tajrid. Boleh. Bukan ke ya. Kalau yang saya terima dari pelajaran sejak SD sampai sekarang lah, ya kan. Yang namanya Isra, ya kan. Isra itu perjalanan di dunia atau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya kan. Adapun Mi'raj, ya kan. Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa, ya kan, menuju ke langit-langit, langit 1 sampai 7, ya kan. Kemudian masuk lagi sampai ke Sidratul Muntaha, ya. Adapun sampai langit ke-7, malaikat Jibril tidak bisa mengikuti karena malaikat Jibril juga takut juga kalau dia menembus cahaya itu kan dikatakan masih ada 70 ribu hijab cahaya, ya kan. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak berani untuk memasuki satu wajah cahaya di antara 70 ribu cahaya. Kalau dalam Quran dikatakan nur ala nur, ya, nur ala nurin. Nah, kenapa? Begitu dia menembus satu cahaya, maka dia akan lenyap, sirna atau lebur. Nah itu. Monggo, masa gini, apakah mi'raj yang jenengan alami, ya, seperti mi'raj yang sudah dialami, yang pernah dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan melampaui pintu, dengan melampaui langit lah, kalau nggak bahasa pintu, langit lah, ya kan, langit 1 sampai 7, ya kan, itu, terus, ataukah dengan mi'raj yang dengan alami itu tanpa melalui langit seperti ya langsung aja, ya, didampingi oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israfil, ya kan. Kalau dalam istilah Jawa itu sedulur papat. Nah, mereka mengantarkan terbang, nah, atau yang gimana? Monggo. Ya, jadi yang dinamakan mi'raj itu ketika Jibril tidak menyertai, itu yang sebetulnya hakikat mi'raj itu di sana gitu ya. Ya, yang di langit-langit itu masih Isra itu. Makanya begini ya, mengenal dimensi ya. Coba kenali dimensi. Ada dimensi 1, 2, 3 itu di dunia. Ya. Atau dimensi nasut ya. Itu di dunia. Nasut itu maknanya pembeda. Kamu di alam pembeda, harus pandai-pandai membedakan gitu loh, mana yang hak, mana yang batil di dunia tadi atau di materi. Nah, ada antaranya dimensi 1, 2, 3 ada naik lagi yang namanya dimensi 4. Nah, dimensi 4 ini tempatnya astral dan jin, tempatnya langit. Ya, kalian kalau ingin mempelajari langit, masuklah dimensi 4. Ya, langit itu di situ. Dimensi astral dan juga dimensi jin. Nah, langit itu di dimensi 4. Dimensi 5 itu di atas langit sudah. Jadi mi'raj itu sudah di atas langit. Sudah nggak ada langit gitu ya.
Ya. Yang dinamakan ars kan gitu ya. Yang dinamakan maha ruang. Nah, masuk dimensi 6. Ya, dari dimensi 5 tadi yang perjalanan menuju dimensi 6, nah 6 ini masuk arsistawa, mustawa tadi, pesona mustawa itu dimensi 6. Gitu lah. Ketika kamu berhasil menyatakan bertemu nurzat dirimu sendiri. Ya. Jadi Rasulullah bertemu nurzatnya dirinya gitu loh. Mengenal siapa dirinya sejatinya gitu loh. Nah, di situ dikenalkan ada percakapan laulaka ya Muhammad kama khalaqta aflak gitu loh. Rasulullah itu menyatakan, aku menciptakan semuanya ini hanyalah untukmu Muhammad. Sekarang saya tanya Muhammad, aku ini ada untuk siapa gitu loh. Mi'rajnya Rasulullah itu untuk mengenal. Aku ada bagi orang-orang yang bersolawat kepadamu. Itu kata Nur Zat. Ya, masuk lagi nanti dimensi ketujuh. Nah, dimensi ketujuh itu yang dinamakan penutupnya semua kesadaran. Begitulah. Penutupnya semua kesadaran. Masuk di dimensi 7 tadi. Masuk dimensi 8, dimensi sempurna, dinamakan dimensi yang tak terhingga. Ya. Semua itu bisa masuk kepada rahmatan alamin atau masuk kepada tajalli ketika masuk dimensi 8. Artinya begini, matahari melebur di dimensi 8, bulan melebur di dimensi 8, bumi melebur di dimensi 8, semua planet melebur di dimensi 8, dirimu juga melebur di dimensi 8. Jadi dimensi 8 adalah satu aja yang dinamakan yaitu kekekalan energi. Gitulah. Nah, yang sudah masuk di sini baru mengenal siapa Allah yang tak bernama tadi di dimensi 9. Ya. Allah yang tak bernama itu berada di dimensi 9. Gitulah. Barulah dimensi 10 kepunyaan Allah sendiri mutlak, angka 1 dengan 0. Disaksikan kekosongan tadi. Gitu. Jadi ketika kalian masih menceritakan langit, berarti kalian terjebak di dimensi 4, gitu ya. Dimensi astral dan dimensi jin. Nah, kalau kalian terjebak di dalam sesuatu yang ruang gelap, gitu ya, gelap sekali tapi bukan sesuatu yang menunjukkan waktu ya, gelapnya waktu. Gelapnya waktu itu kan bisa gelap suram, gelap apa gitu. Nah, gelap di situ terus kalian hanya diberi ketakutan aja di situ ya, antara ketakutan dan keraguan. Itu masuk dimensi 5, dimensi maha ruang tadi. Ya gitulah. Jadi nggak ada wujud di dimensi 5 itu sudah nggak ada wujud. Jadi kalau kalian masih melihat wujud cahaya, melihat wujud ini, wujud sosok ya, yang dianggap nabi ini, nabi itu, nah itu masih di dimensi 4. Ya. Itu tarekat duduknya. Dimensi 5, Siap. nggak ada wujud. Oh, Ya kan? Pak Nur udah selesai belum? Oh, sebentar. Ini satu lagi ya. Ini Lanjut. satu lagi. Lanjut. Ya. Dimensi 5 nggak ada wujud. Ya. Padahal tadi dengan mengatakan ada dimensi 6, 7, 8, 10. Ya kan? Terus kalau dimensi 5 nggak ada wujud, terus dimensi 6, 7, 8, 9, 10 yang ada apa? Ya wujudnya Allah. Nah kenapa harus dimensi 6, 7, 8, 9, 10 kalau cuman wujudnya Allah? Ya Allah maunya wujud di dimensi kesucian yang tidak ada kontaminasi, yaitu dinamakan la tusyrik billah. Nah, tapi dirimu bisa menyaksikan itu karena saksi ini abadi, bisa masuk sampai kepada dimensi 9. Yang bisa masuk sampai dimensi 9 itu adalah saksi. Nah, saksi ini yang dinamakan sesuatu yang tidak berwujud. Tapi ada zauq di situ, gitu loh.
Tapi rasa itu ditimbulkan oleh Allah, bukan rasamu. Seperti begini ya, kamu ini sudah saksi nih, nggak ada wujud gitu loh. Tiba-tiba masuk dimensi 5 ada petir, blar gitu ya. Nah, membekas kepadamu. Yang ditimbulkan oleh Allah tadi, membekas kepadamu. Oh ya. Ya udah ini anu Gitu gantian ini. Bang Alif tanya ya udah Ya. matur suwun atas keterangannya. Siap. Lalu Bang Alif ya oke. Oke, terima kasih Pak Nur. Pak Waskito, apa yang Pak Waskito pahami tentang proses yang kita jalani ketika kita tidur? Antara bermimpi, apa yang diperjalankan itu? Ya, di dalam tidurmu jika kamu terjaga, kamu berada di dua alam. Ya, antara alam sadar dan alam bawah sadar. Saya tidak bicara ketidaksadaran ya. Ketidaksadaran sudah kalian lampaui. Ketika kalian menyatakan tidak sadar itu nggak ada ya, yang ada hanya sadar. Nah, itu berarti kalian sudah melampaui ketidaksadaran. Nah, terkadang ketidaksadaran itu terjadi ketika kamu bangun tidur sampai mau tidur lagi disetir oleh ketidaksadaran tadi. Contohnya apa ketidaksadaran itu? Dikontrol oleh pikiranmu sendiri, dikontrol oleh dirimu sendiri, kan gitu. Itu namanya tidak sadar. Dikontrol oleh egomu, dikontrol oleh nafsumu. Itu namanya tidak sadar. Ketika kamu sadar, membuat jarak gitu loh. Oh itu ego, oh itu nafsu, oh itu amarah. Kamu ada jarak, ada space, bisa melihat mereka gitu. Nah ini dinamakan sadar. Pak Waskito, Nggak. izin. Ya, Bukan itu yang saya pertanyakan. Ketika kita tidur, kita kan bermimpi tuh. Ya. Nah, di dalam mimpi kita kan tahu tuh, misalkan saya ke Jakarta, jumpa si Polan. Nah, ketika dalam perjalanan itu apa yang diperjalankan? Itu yang saya tanyakan. jiwa. Orang tidur, orang mati, jiwa dalam genggamannya. Ya, orang tidur dan orang mau mati atau orang sakaratul maut ya, orang nazar, jiwa dalam genggamannya. Jiwa apa roh? Apa beda Jiwa jiwa lah. dengan roh? Apa beda jiwa dan roh? Ya beda. Ya, Beda. di mana letak perbedaannya gitu? Kalau jiwa itu dia bisa berselancar masuk ke dalam, masuk keluar. Kalau ruh tidak di mana-mana. Lalu apa bedanya nyawa? Nyawa itu wadah, jangan salah. Nyawa itu bukan sesuatu yang keluar masuk, nyawa itu wadah. Oke. Kayak Lalu jantung, di dalam- nah jantung ini nyawa. Ya, wadah apa jantung ini? Wadah untuk memompa. Fungsinya jantung adalah memompa. Sama nyawa itu adalah fungsinya adalah menerima energi. Energi dari mana? Energi dari ruh, energi dari nafas, zatullah, energi dari sulbi yang ada di dalam dirimu atau nurullah. Disimpan oleh nyawa. Maka ketika kamu tidak bernapas, ketika dinyatakan mati suri, tapi kamu hidup. Karena apa? Ada sesuatu disimpan di dalam nyawa. Ya, nyawa itu ada. Jadi apakah roh itu ciptaan atau bagaimana? Hai, kalau bilang penciptaan itu Allah tidak pernah mencipta. Ya. Kalau bilang cipta itu makhluk yang mencipta. Kalau Allah itu lebih kerennya sudah sistematis manifest. Contoh begini loh. Allah sudah menciptakan semesta ini seperti tubuhmu ini loh. Tubuhmu ini semesta. Seumpama tubuhmu ini semesta ya. Nah, dirimu itu bagian terkecil di tubuh yang dinamakan sel atau atom tadi. Itu dirimu, manusia. Seperti debu yang ada di dalam dirimu sendiri. Seperti bakteri gitu loh. Nah, semuanya fungsinya sama gitu loh. Bakteri ya punya ruh, punya otak, punya jiwa. Begitu juga yang naik ke darah, punya ruh, punya otak, punya jiwa. Nah, apa yang disebut mencipta? Maka yang dinamakan mengenal itu karena kamu tidak tahu, bukan tidak ada. Di
Diperkenalkan awalaudin ma'rifatullah, dikenalkan ilmu ma'rifat itu karena kamu tidak tahu, maka harus mengenal gitu loh. Yang dikenal itu sesuatu yang sudah ada, bukan sesuatu yang nggak ada. Nah, untuk mengenal itu adalah kesadaran kan gitu loh. Karena menyadari tidak terpisah gitu loh. Dirimu dengan semesta ini tidak terpisah. Kalau diri kita dan alam ini tidak terpisah, itu saya tidak bisa pungkiri. Itu memang absolut. Karena itu kenyataan. Ya. Nah, makanya saya tanyakan tadi, pada diri kita ada berapa unsur gitu? Apakah jiwa, nyawa, roh, jasad, atau bagaimana gitu? Satu unsur. Satu unsur? Apa yang maksud Satu unsur. Bagaimana yang bisa dikatakan oleh satu unsur? Jika kita masuk kepada tauhid, harus masuk kepada satu unsur. Oke. Jika kita adalah orang-orang Islam yang berserah, harus kembali kepada satu unsur. Memang. Artinya gini, kalau kita masih duduk di jiwa, ya kenali jiwa. Itu yang dinamakan makrifat. Sampai nanti kamu jiwa ini masuk kepada ruh. Nah, kalau sudah duduk di ruh, tidak ada lagi jiwa. Yang ada cuman ruh. Gitu loh. Maka ilmu tauhid itu nggak bisa naik turun, naik terus sampai ketemu yang dinamakan laisa kamitslihi syai'un. Jadi ada dalilnya nuron ala nur, ya. Allahu nur samawati wal ard dimisalkan seperti miskat yang cahaya tidak tembus di dalam lubang. Nah, di situ diakhiri nuron ala nur. Cahaya di atas cahaya. Ya, la sautin wala khurfin itu artinya kita sampai kepada yang satu. Nuronnya ini nanti dihilangkan sudah. Nuronnya ini bisa 70.000 cahaya, 70.000 hijab gitu loh. Ini yang dinamakan mafhum mukhalafah. Mukhalafatu lil hawadisi, tidak menyerupai sesuatu apapun. Nah, tidak menyerupai sesuatu apapun ya kembali kepada yang asal. Itu dinamakan ilmu satu. Min nafsin wahida haza zauzaha. Kita ini sebenarnya terpental dari diri yang satu, dan yang terpental ini berpasangan. Ya, bukan berlawanan, berpasangan ya gitu. Nah, kembali kepada yang satu tadi itu, itulah yang dinamakan kita terbebas daripada trinitas dan tritunggal. Tidak ada kata-kata manunggal. Ya, ini izin Kalau kita lagi berbalik Ya. pada yang satu, maka tidak ada lagi pembahasan kan gitu. mempertegas. Ya memang. Mempertegas Nah, pertanyaan. Itu kan tinggal yang ada dibutuhkan saja. kan kesadaran. Nah, artinya kita tinggal eling saja kan gitu. Iya. Nah, Ilmu permasalahan manunggal sekarang- itu tidak ada sebetulnya. Sebetulnya- Dinamakan manunggal itu kita menyatakan ada 2, ada 3. Ya itu namanya proses. Nah ketika sampai titik yang seperti Pak Was gitu pahami, itu artinya poinnya selesai. Nah sekarang kita mau turun nih, mau membawa cerita ke sampai yang apa yang Pak Was gitu maksudkan, kan gitu ceritanya. Makanya Iya. ada perbualan. Nah ketika Ya. sudah tidak ada perbualan, tinggal musahadah aja. Yang turun itu cuman frekuensinya gitu loh. Sebetulnya Ya. frekuensi turun itu memperbesar frekuensi itu sendiri. Nah, Semakin karena- banyak kita bisa menganalogikan ya, semakin menguatkan yang satu itu gitu loh. Makalah ada timbul perbualan gitu. Iya. Kalau udah sampai gitu itu tinggal eling-eling aja lah kita. Bawa masing-masing. Iya, tinggal kesadaran kan. Nggak ada Eling itu lagi kan kesadaran. pemalano saudara kita ini. Bagaimana Ya, saudara yang memang harusnya nggak ada. Memang harusnya nggak ada. Makanya tadi itu kan saya kejar itu untuk sampai di situ gitu loh. Untuk sampai di situ. nah, Ini Bang, bagusnya saudara Mas Hyang Gito. nih, bagaimana nih? Izin tanya Ya, lagi. lanjut boleh? Pak, lanjut Pak. Oh ya, Saya mau bentar. sholat asar Ini dulu. saya cuma mempertegas pertanyaan jenengan tadi, ya kan? Tadi jenengan Kang Mas Gito mengatakan, ya kan, bahwa orang tidur atau orang mau meninggal itu jiwanya berada dalam genggamannya, ya kan? Masa jiwanya dalam genggaman Allah. Nah, pertanyaannya, terus yang kedua, jiwa itu bisa keluar masuk atau bisa berselancar.
ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah ketika tidur jiwa yang berada dalam genggaman Allah itu ada di dalam diri atau di luar diri? Kalau di dalam diri itu di mana letaknya? Kalau di luar diri di mana tempatnya? Monggo. Jiwa dalam genggaman ruh, dalam arti semua kontrol jiwa itu ruh yang mengontrol, gitu loh maksudnya. Nah, ruh itu ada dua, ada ruh idofi sebagai CCTV, ada ruh hayati yang memang berjalan gitu loh, yang mengikuti jiwa yang keluar masuk tadi. Gitu ya. Ya, Berarti, kalau di dalam diri bagaimana ya? Di dalam diri ketika kamu bermimpi itu kan jiwamu terbang itu, jiwamu berselancar. Kalau nggak ada jiwa nggak bisa gitu loh, nggak bisa melihat. apakah ini sebentar ya, ini mohon maaf. Berarti menurut pandangan jenengan, dengan jiwa itu dalam genggaman roh, apakah roh itu juga termasuk, bisa dikatakan Allah itu roh? Bagian dari Allah. Ya, ruh itu bagian dari Allah. Nah, jiwa tugasnya mencari sesuatu bagian dari Allah di dalam dirimu, yaitu ruh tadi. Maka sebetulnya ilmu ruh ini yang di dalam dirimu itu ilmu yang paling baru, ilmu modern. Justru ilmu tuanya itu adalah sulbi dan jiwa. Sulbi dan jiwa itu ada dulu. Kalau sulbi dan jiwa tidak ada, ruh ini juga tidak mau ada gitu loh. Ruh ini tidak mau dihembuskan, ditiupkan. Jadi jiwanya harus ada dulu di tubuhmu yang sempurna ini bersama sulbi tadi. Nah, tugas sulbi menjaga jiwa. Waalaikumsalam Itulah, warahmatullahi ini kembali setback ke belakang, ya kan? Hmm. Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam rahim seorang ibu, jabang bayi, kan? Apakah jabang bayi itu sudah ada jiwanya? Jadi lebih dulu mana ruh dengan jiwa, atau dalam bahasa Al-Quran naf, ya kan? Itu masuk ke dalam jasad manusia. Mana yang lebih dulu antara roh dan jiwa? Ya duluan jiwa. Bayi itu sudah ada jiwanya. Maka di dalam bayi itu dia ada tiga kehidupan. Ya, yang dinamakan rahim, bayi dinamakan bayi di rahim itu ketika berumur 5 bulan. Jadi usia bayi itu cuman 5 sampai 9 itu. Nah, di bawah 5 tadi masih 1 sampai 4 itu belum ada ruh. Maka dinamakan hidup di selaput ibu gitu loh ya. Di alam ibu, selaput ibu. Belum bisa dinamakan hidup di rahim. Kalau rahim itu ruh. Ya. Jadi hidupnya bayi di rahim, di ruh itu dihitung yang 5 itu tadi gitu loh. Nah, jiwa itu sudah ada di situ. Ya, jiwa sudah bersama sulbi gitu. Nah, sulbi itu kalau kita tarik materinya sebelum ada manusia, sebelum ada Adam, sulbi itu adalah yang dinamakan nuktah. Sulbi itu yang dinamakan sesuatu yang belum jadi, atau yang dinamakan ayan sabita atau nuktah tadi. Nah, dari nuktah dibikin titik. Nah, jadi kan, nah, titik ini yang dinamakan anasir. Terjadinya anasir itu dari titik tadi. Ya. Ada lauhul mahfud nih, ya, ada wadahnya sudah siap, ada kolam. Nah, pena ini untuk menulis di lauhul mahfud membutuhkan nuktah. Nah, nuktah itu sulbi. Maka wujud Adam yang awal itu harus ada kan gitu, untuk menulis di lauhul mahfud. Nah, segala sesuatu yang sudah tertulis itu ya akan terjadi gitu. 50.000 tahun sebelum kejadian itu terjadi, 50.000 tahun sudah tertulis oleh kolam dan nuktah tadi kepada lauhul mahfud. Itu ya. Termasuk perbincanganmu sekarang ini ya sudah ditulis itu di lauhul mahfud.
50.000 tahun lalu sudah ditulis. Nah, cuman 1 bulan atau 40 hari sebelum, nah ini masuk kepada ilmu rahim juga. Sebelum dijadikan, itu ditegaskan lagi gitu loh. 40 hari sebelum terjadi kejadian yang tertulis yang mentah tadi, ya ini jadi atau tidak jadinya, itu dikembalikan kepada niat. Nah, niatmu terus yang dikejar dalam 40 hari itu. Nah, kalau niatmu terputus di situ ya putus. Ya, maka niat itu yang dinamakan nasib. Sesuatu yang terjadi itu dinamakan takdir. Nah, terkadang takdir ini bisa dikelola oleh nasib. Kalau nasibmu putus, ya di dalam 40 hari tadi memutuskan sesuatu yang ditulis mentah tadi, yang belum jadi, itu bisa nggak terjadi. Terjadi dan tidaknya itu tergantung dari nasib atau dirimu sendiri yang 40 hari tadi, niatmu bagaimana dipertaruhkan itu. Maka di situ dinamakan innamal a'malu binniyah. Segala perbuatan itu tergantung niat. Nah, niat ini korelasinya terhubung kepada Lauhul Mahfuz. Inilah yang dinamakan imam. Ya, imam itu ya Lauhul Mahfuz. Ya. Niat itu Mahdi, nah niat itu kamu. Ya udah, makasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tuh Bang. Iya, silakan. Tadi kan Abang bilang jiwa sama ruh itu lebih dulu jiwa katanya dimasukkan ke dalam jasad gitu. Terus Ya. apakah jiwa bisa aktif tanpa ruh gitu? Soalnya kalau menurut yang saya dapat itu jiwa itu seperangkat yang dinahkodai oleh ruh gitu. Jiwa, rasa itu semuanya seperangkat batin gitulah kalau disebut mah. Kalau jasad itu kan seperangkat yang zahir. Apakah bisa gitu jiwa aktif tanpa ruh gitu kan? Bisa. Kenapa nggak bisa? Artinya begini ya. Di dalam Al-Quran disebutkan hidup, mati, kan gitu. 4 kali kan. Nah, ketika belum ada ruh, jiwa dengan sulbi tadi itu yang dinamakan hidup. Nah, hidup yang tidak tercampuri, yang tidak terkontaminasi, inilah yang dinamakan hidup tanpa nafi isbat. Jadi ketika masih ruh dan jiwa sebelum ada ketika sulbi dengan jiwa sebelum ada ruh, nah dia bersaksinya hanya kepada hu. Gak kenal itu la ilaha illallah, gak kenal itu asyhadu alla ilaha illallah. Karena la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah itu ada perlakuan nafi isbat. Ada sesuatu yang baru yang dinamakan ruh. Justru ketika adanya ruh itu, kalian masuk di dunia, di dualitas. Nah, di dualitas ini jiwa dan apa ini sulbi akan terbakar kalau masuk dualitas. Ya, karena dia sudah suci, akan terbakar kalau masuk dualitas. Nah, maka supaya tidak terbakar diadakan ruh tadi, gitulah, yang dihembuskan ruh tadi. Nah, perlakuannya beda juga. Maka di alam rahim itu baru dikenalkan la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah. Jadi alastu birabbikumnya itu. Tapi kalau di sulbi alastu birabbikumnya hu. Ya, Allahul ladzi la ilahu. Allahnya dijadikan hu. Allahnya dijadikan sesuatu yang sudah tidak nafi isbat, yang hanya berkata dia. Maka di zaman Yahudi di Musa ya, dulu disebut Yahweh. Ya, Yahweh itu Yahuwa. Tapi terlalu tinggi ini. Yahuwa ini terlalu tinggi kalau untuk orang-orang awam.
maka dirubah menjadi Elohim, ilahi atau Allah itu sendiri. Ya, di budaya Musa itu dulu Yahweh, Yahuwa, nggak pernah menyebut Allah. Mereka menyebut huwa. Nah, karena kedudukan hu ini lebih tinggi daripada alif lam lam ha tadi, maka dirubah gitu. Nah, diadakan ruh itu karena kalian masuk dualitas, ruh dan jiwa dan dengan dirimu sempurna ini masuk kepada dunia. Nah, di sini justru mati. Ya kan? Tadinya hidup. Nah, di sini mati. Nah, ketika kamu lahir, awaludin ma'rifatullah. Kalian mengenal Allah, disitulah usiamu akan dimulai. Nah, itu hidup lagi. Barulah orang-orang yang mengenal Allah itu yang dinamakan hidup lagi. Atau dinamakan tiful ma'ani. Nah, baru nanti ketemu mati yang dinamakan mati alami. Inilah proses mati hidup di surat apa itu? Al-Baqarah nggak salah itu. Ya. Jadi ruh, sulbi dan jiwa itu bisa hidup di alam ahad, alam satu. Tanpa ruh mereka bisa. Contoh nih ya. Contoh lagi. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Adam itu tercipta dari tanah. Nah, ada Adam yang awal gitu loh ya. Adam yang awal itu bicara nuktah tadi ya. Kalau bicara Adam yang awal bicara nuktah tadi. Nah, ada Adam yang berproses. Nah, Adam yang berproses ini Adam yang tanpa ruh. Ada nih kehidupan Adam tanpa ruh. Buktinya apa? Dia ditemani oleh malaikat. Dia ditemani oleh Azazil. Dan dia juga ditemani oleh Hawa. Ini tanpa ruh semua loh ya. Dan kalian kalau ingin melihat makhluk tanpa ruh, lihatlah pada malaikat dan juga pada iblis. Dua-duanya nggak ada ruhnya. Gitu ya. Nah, baru yang ada ruh ini Adam yang modern. Gitu loh. Nafahtu min ruhi ya. Ini Adam yang modern. Memang di Al-Quran tidak diceritakan. Ini namanya ilmu Al-Quran. Ketika Al-Quran menceritakan cuman kejadian dari tanah dan kemudian nafahtu min ruhi, ini proses loh ya, dari alif sampai iya. Seumpama Adam yang diciptakan dari tanah itu alif. Nah, proses untuk peniupan ruh itu harus sampai ke ya dulu. Ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, za, itu kan semuanya kehidupan. Adam yang tanpa ruh bisa hidup. Bisa punya cerita kan gitu. Di Al-Baqarah disebutkan semua itu. Ya ini namanya ilmu Al-Quran. Bukan Al-Quran kan gitu. Ya. Maka kenapa kita wa'id akhwata rabbaka min bani adama min duhurihim. Dan ketika Allah menciptakan Bani Adam dari sulbinya Adam. Ya, kita ini sulbi sebetulnya. Jangan kenal Nur Muhammad dulu, kita ini sulbi. Sulbinya Adam. Nanti di surat Sajadah disebutkan sulalatin mintin, sulalatin ayah dan sulalatin ibu. Baru masuk kepada pancaran. Nah, dari sulbi mencetak yang dinamakan maza, mazi, mani, manikem atau 4 anasir tadi. Dari sulbi tadi. Nah, baru terlahirlah yang namanya Nur Muhammad, manikem. Nur Muhammad itu baru juga. Kalian bicara tentang ruh, bicara Nur Muhammad itu bicara sesuatu yang baru. Yang awal itu yang dinamakan sulbi. Ya, maka kalian kalau mengenal Nur Muhammad, mengenal ruh, ya harus mengenal sulbi dong. Kalau nggak mengenal sulbi ya nggak bisa. Itu ya, lanjut. Ya, makasih Bang. Barakallah. Berarti itu seperti itu ya Bang. Nur Ahmad gitu. Ada
sebelum Muhammad dilahirkan gitu. Pengaktifannya gitu, udah aktif itu jiwa itu kan udah ada gitu. Seperti itu gitu gambarannya gitu kan. Ya iyalah, yang dinamakan Muhammad, yang dinamakan Adam, yang kalian kenali atau yang dilahirkan, itu sesuatu yang baru. Gitu loh. Maka jangan sampai kamu ditanyakan anak, wahai ayah, siapa Rasul pertama? Siapa Nabi pertama? Kalian menyebut Adam, jangan sampai begitu kan gitu. Ya terangkan apa adanya, ada Adam yang awal, ada yang berproses, ada yang dilahirkan gitu. Nah, yang dinamakan Nabi Adam itu yang dilahirkan, yang baru. Adam yang masih berkumpul dengan malaikat, dengan Azazil yang menjadi iblis, itu bukan Adam yang nabi. Itulah. Adam yang awal yang masih menjadi nuktah, itu yang dinamakan Rasul. Adam yang awal itu yang dinamakan Rasul. Begitu juga, jangan sampai anakmu bertanya, wahai bapak, di mana Allah? Katanya ada yang bilang di langit, katanya ada yang bilang di dalam diriku. Kamu menjawab seenaknya, Allah itu meliputi anakku. Nah, itu salah juga. Kalau kalian membuka cakrawala kepada anakmu, ya bukalah sejelas-jelasnya. Gitu lah. Ya. Karena yang meliputi itu bukan Allah, sifatnya Allah. Gitu ya. Jangan sampai di pikiran anakmu, oh Allah ini berarti sama kayak kita, meliputi, ada kan gitu. Kita harus mengenalkan mana Allah yang azali dan abadi itu, yang tidak bersifat, tidak bernama. Nah itu harus kalian kenalkan. Sejak dini nggak apa-apa. Ya, lanjut. Ya, makasih Bang atas ilmunya. Sama-sama. Silakan Bang Arya. Silakan mungkin Mbak Cahaya atau Mbak Kak Aida. Silakan Kak Aida. Saya tak menyerap dulu. Terima kasih, Mbak. Nggih. Bang Waskito ini belajarnya berguru apa dapat ilham Bang? Keduanya, dulu berguru. Berguru sama hostnya. Berguru makan sama hostnya. Kalau sekarang kholwat aja. Dulu abah sekumpul juga. Oh ini teh suaminya Mbak Hos apa gimana itu? Apa teman? Nah, kamu curiga aja kamu itu. Istrinya itu Mbak Roto itu istrinya. Saya lagi. Kemarin diakui istrinya Hyang Baju. Ini orang-orang TikTok aja yang ngiru. Lalu siapa jadi suamiku? Raden Syair Langit. Aduh, banyak betul suamiku. Enggak apa-apa. Kalau tanyanya sopan begini tak biarkan. Kalau tanyanya tuh nggak sopan, udah dijawab sama abah 5 kali, masih terus ngeyel, tak turunkan. Meskipun hostnya dikata-katain, bodoh amat. Kalau tanyanya sopan kan enak. Asep Andri, di mana Asep Andri? Biasa nama Suna Asep Andri mah.
Sunda mohon di Di mana? Karawang Cikampek Oh, Jawa Barat. Karawang. Amun Asep aya di Kalimantan atau mah Asep palsu komo di itu mah di Papua. Sama Asepna keur ngarantau kos eta Bang Waskito gitu. Keur dagang hordeng, keur dagang hordeng. Nah, mun urang Sunda mah pasti apa? Seperti kieu Kang Asep. Ada wujud, ada jiwa, ada ruh. Nah, di situ menyatu. Apa teh menyatu Kang Asep? Mohon Pasti ngahiji. urang lain ngahiji menyatu. Masa teh apa? Urang Sunda. Lolodok. Lolodok. Teta menyatu teh lolodok. Dilanjut Bebeb Aida monggo barangkali aya pertarosan abi nyatet jadi engke disampaikan ke narasumber. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Boroto sehat. Mentang-mentang Buna Nepik punya kacamata tuh lihat nongkrong aja terus sekarang. Mirip-mirip Nikita Mirzani sudah. Dari sedotan. Iya nggak biasanya kan biasanya hilang. Ini Dapat nangkring peringatan terus. Jadinya 3 tahun nggak pernah on cam. Udahlah on cam aja deh. Dan nggak marah tok-toknya. Iya, ini Abah kan berkali-kali Abah sampaikan hampa ya Abah ya. Dari ya sudah sekian 10 tahun tidak pernah bahasanya kalau ditanya tujuan hidup apa? Belas puluh teh apa sih belas puluh? Bahasa baru, udah denger aja. 10 tahun yang lalu bahasa hampa itu kalau ditanya tujuan apa nggak pernah menjawab, minta apa nggak pernah dijawab, seapa adanya saja. Dan untuk sebagian mungkin itu berarti tidak punya tujuan, padahal kenyataannya tujuan ataupun apapun tidak perlu disampaikan ke orang lain dan orang lain harus tahu. Karena di proses itu untuk menjadikan kalau diberitahu dulu ya tidak jadi. Yang bahasanya lagi kenapa begitu rahasia disimpan, kalaupun sudah jadi hasilnya baru diberikan. Nah, kata-kata hampa ini berkaitannya dengan apa ya, Bah ya? Karena apa ya? Bukan putus asa, bukan. Hampa itu ya hampa saja. Jalani saja ya hampa.
bukan tanpa rasa juga, ya hampa seperti itulah Abah. Flat gitu ya. Ya flat itu ya flat, hampa saja udah hampa. Mau dapat apa ya datar, mau dapat nggak dapat ya datar, ya biasa-biasa aja. Ya, itu namanya orang yang sudah bisa meniadakan dirinya. Sebetulnya hampa atau kosong itu ya saksi itu sendiri. Tajalli sudah itu. Nah, wujudnya tajalli itu kan awalnya berserah dulu kan, menyerahkan. Menyerahkan itu bukan tawakal loh ya. Kalau tawakal, kalian menyerahkan urusan kepada Allah, dirimu masih ada, itu tawakal. Ini namanya taslim. Sallu alaihi wasallimu wa taslim. Taslim itu yang dinamakan taslim. Dirimu juga diserahkan gitu loh. Bukan urusannya. Maka sebetulnya hampa itu saksi. Kalau diri sudah nggak ada, apa yang diminta? Kan begitu. Kalau diri sudah tidak ada, apa yang dikeluhkan? Apa yang didoakan? Kan gitu. Nah, tajalli itu yang dinamakan rahmatan lil alamin, ya saksi itu sendiri. Nah, di sini saksi ya, ketika kamu diri sudah kamu serahkan ya, kamu lepas dari dunia gitu loh. Jangan berada di dunia. Tetapi ketika aktivitas dunia masih ada, ya kamu begitu, hampa perasaannya. Ketika menyaksikan kejadian-kejadian dunia masih diperlihatkan kepadamu, kamu menjadi hampa. Tapi yang dirimu yang lain, yang masuk di maha ruang tadi, atau tubuh halusmu tadi, hampanya di sini murni menyaksi. Ya. Ketika kamu masih di dunia, ditampakkan dunia, kamu diam. Nah, ketika tubuh halus ditampakkan kepada sesuatu yang sangat luar biasa oleh Allah atau af'alullah tadi, rahasia Allah, disitulah makna saksi menyaksi kebesaran Allah yang tidak ada selama ini kamu saksikan. Nah, menyaksi dunia tadi yang masih ada kamu bisa saksikan melalui tubuh kasarmu, ya kamu tetap diam, hampa. Karena apa? Kesadaranmu sudah terfokus kepada tubuh halus. Gitu deh. Kalau rasa dari rasamu ditimbulkan oleh kesadaran tubuh kasar. Nah, tapi tubuh halus tidak punya kesadaran, gitu loh. Hanya punya saksi tadi di dalam kehampaan tadi. Ini yang dinamakan Isra dan Mi'raj. Isra-nya di dunia kamu tetap diam, ditampakkan apapun, tidak protes, tidak mengeluh. Nah, Mi'rajnya kamu ditampakkan sesuatu yang luar biasa dari Allah, yang dari saksi di maha ruang tadi. Nah, kamu menyaksikan itu terus, asrar tadi, kerucukan asrar yang terus datang terus menerus. Itu dinamakan Isra dan Mi'raj. Itu ya. Jadi sudah taslim. Sallu alaihi wasallimu taslim. Bukan tawakal lagi gitu lah. Nah, transisi yang berada di tengah-tengahnya itu kamu bisa menyaksikan. Di dunia kamu tetap diam, hampa. Kamu bisa menyaksikan di maha ruang tubuh halus, menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Transisi di dirimu itu yang dinamakan kamu sudah masuk mutmainnah, gitu loh. Kamu bisa merasakan keduanya. Makna dari mutmainnah itu kamu bisa merasakan keduanya. Itu yang dinamakan ilmu tenang. Itu yang dinamakan Lailatul Qadar. Bisa menyaksikan keduanya, gitu loh. Menyaksikan zahir, tetap dalam diam, menyaksikan batin, menerima sesuatu yang luar biasa atau asr dari sirullahnya.
Ya, luar biasa kalau kita bisa masih disaksikan dua kejadian, tapi kita masih dalam kondisi tak tergoyahkan komitmen. Nah, itu yang dinamakan Shiratal Mustaqim. Tetap lurus, tetap tegak lurus, walaupun dihadapkan dengan dua kenyataan. Gitu ya. Lanjut. Itu bisa turun nggak, Bah? Jadi Abah aja ikut Mbak Aida nyebutnya. Itu bisa turun nggak, Bah? Makomnya begitu. Ya kalau di dunianya tetap hampa, ya berarti nggak turun. Hampa itu kan ngenolkan gitu. Nah, yang justru aktif itu yang tubuh halus tadi, yang menyaksikan asr tadi, yang terus menerus. Maka yang dikatakan tadi sifatnya tidak diberitahu dulu, spontanitas, ya itu sudah wilayah yang atas, ya, wilayah batinnya yang menyaksikan asr tadi, itu tanpa spontanitas. Kalau yang di dunianya sudah nggak ada kemauan, keinginan, sudah wilayahnya masuk wilayah diam menyaksi aja, batin yang diam menyaksi. Nggak turun itu. Turun itu ketika kita terkontaminasi. Nah, tubuh halus ini ikut turun nanti. Yang dinamakan turun itu tubuh halus. Nah, kita ini kan menjaga supaya tubuh halus tidak turun, masuk dualitas lagi. Ya kita tetap dalam kondisi apapun ya tetap hampa tadi yang dikatakan Bunda Aida. Itu kalau sudah dijalani 10-an tahun yang lalu sampai sekarang masih tetap konsisten komit, berarti luar biasa. Assalamualaikum. Masih rencana Allah untuk meningkatkan lagi apa gimana itu, Bah? Urusan Allah itu urusannya di asrar tadi ya. Afalullah atau rahasia Allah itu urusannya di asrar. Urusan yang tidak pernah bisa dilakukan oleh makhluk. Kalau urusan dunia tadi nggak ada. Itu urusan dunia sendiri. Dunia yang menjadikan itu. Bukan Allah. Bagi orang-orang yang hampa loh ya. Bagi orang-orang yang hampa memandangnya begitu. Urusan dunia ya dunia sendiri. Nggak ada ikut campur Allah di situ. Urusan Allah itu adanya di batin tadi. Di tubuh halus tadi. Berarti kalau terkontaminasi kita sendiri yang harus mensucikan gitu ya, Bah? Ya iya. Kita tertarik dunia oleh gravitasi tadi. Kita jadi mengurusi dunia. Tubuh halus turun. Nah ini yang nggak boleh gitu loh. Tubuh halus turun jadi terkontaminasi, rusak lagi gitu loh. Usaha ada kita rusak lagi. Iya. Yang jadi permasalahan tuh kita konsisten di dunia ini supaya tidak tergoda kan gitu aja. Yang susah itu, Mbak, itu apa namanya, cewek itu ratunya gitu. Kita udah rasa itu kan udah biasa aja gitu. Kok tiba-tiba ada satu itu buat kita apa namanya? Seperti kok ini kayak gini, apakah turun lagi gitu kan, gimana? Ujian itu kan 3, ada harta, tahta, wanita.